Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab merupakan salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Lahab berarti yang menyala-nyala. Sebutan ini disematkan karena waktu kecil dia dikenal dari wajahnya yang tampak cerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat Abu Lahab karena perilakunya yang amat buruk terhadap Nabi. Namanya bahkan diabadikan di dalam Al-Quran melalui surat Al-Lahab yang terdiri ayat 1-5. Ia memiliki sebuah rumah di kaki gunung yang kini dinamakan sesuai dengan namanya sendiri, yakni Jabal Abu Lahab atau Gunung Abu Lahab. Setelah mendengar kabar kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar Al-Kubra, 7 hari kemudian Abu Lahab pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan meninggal dunia. Kemudian dia dikuburkan di kaki gunung Jabal Abu Lahab. Istrinya yang bernama Arwa binti Hab bin Umayyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ummu Jamil juga dimakamkan di kaki gunung itu bersama dengannya. Kemudian ada 3 pendapat yang mengisahkan tentang kematian Abu Lahab. Pertama, disebutkan ia meninggal terjangkit penyakit kusta karena mendengar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar Al-Kubra. Disebutkan bahwa selama 3 hari mayat Abu Lahab tidak dimakamkan hingga membusuk. Tidak ada yang berani mendekat hingga akhirnya bau busuk dari mayat Abu Lahab semakin menjadi. Maka kaum Quraisy menggalikan lubang kubur untuknya. Kemudian mayat Abu Lahab didorong dengan sebilah kayu hingga masuk ke dalam lubang itu. Dari jauh, orang-orang Quraisy melempari mayat Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin bahwa mayat Abu Lahab benar-benar telah tertutup rapat oleh timbunan batu. Riwayat kedua menyebutkan penyebab penyakitnya karena hantaman dari Ummu Fadal, yaitu istri Sayyidina Abbas yang marah karena sang budak Abu Rafi dipukul oleh Abu Lahab setelah gembira atas kemenangan Muslim. Ummu Fadal mencabut tiang kemahnya kemudian memukul kepala Abu Lahab seraya berkata, "Beraninya kamu memukul Abu Rafi saat majikannya tidak ada." Kepala Abu Lahab terluka parah dan bercucuran darah. Lantas ia pergi meninggalkan rumah saudaranya Abbas. Selang 7 malam, luka parah itu kian membekas sampai ke otak hingga menyebabkan pembusukan. Sedangkan di riwayat ketiga mengungkapkan kisah tentang kematian Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil di dalam Al-Quran yang disebutkan Hamalatal Hatab, bahwa suatu hari ketika Nabi melintasi jalan di area itu, istri Abu Lahab melempari beliau dengan ranting berduri yang dibawa ke lehernya. Lalu ranting berduri itu terjerat di kerudungnya. Seketika itu tanah bergerak menyeret Ummu Jamil ke depan hingga membuatnya bertabrakan dengan suaminya yang sedang berjalan di depannya. Lantas keduanya tewas seketika. Astaghfirullahaladzim. Itulah 3 pendapat kematian Abu Lahab dan juga istrinya yang sungguh tragis. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab bin Abdul Muttalib bin Hashim merupakan salah satu paman Nabi yang sangat memusuhi Islam dan dakwah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza, dan Lahab berarti seperti api yang berkobar atau menyala-nyala. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil diancam dengan neraka yang apinya menyala-nyala.
Kelak mereka berdua akan masuk neraka karena selalu memusuhi dakwah Nabi Muhammad dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Istri Abu Lahab juga akan masuk neraka karena Ummu Jamil ini sangat memusuhi Rasulullah. Beliau orang ini selalu menebarkan duri-duri di jalanan di depan rumah beliau dan di sekitar rumah beliau. Surah Al-Lahab ini para ulama menyebutnya adalah keajaiban karena turunnya surah Al-Lahab itu 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal, dan selama 10 tahun itu Abu Lahab tidak mau beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar, karena jika Abu Lahab terbukti beriman maka Al-Quran pun akan salah. Hingga sampai akhir hayatnya Abu Lahab itu tidak mau beriman kepada Allah, persis seperti yang dikabarkan oleh Al-Quranul Karim. Abu Lahab itu tidak ikut dalam perang Badar, tetapi dia membiayai pasukan kafir Quraisy dengan biaya yang sangat besar. Abu Lahab wafat setelah tak lama dalam perang Badar karena ia menderita penyakit busuk yang berbau sangat menyengat, dan saat wafat tidak mau ada yang menguburkannya. Setelah wafat pun orang-orang mencium bau yang sangat busuk dari jenazah Abu Lahab. Maka para penduduk Mekah melempari batu sehingga tertutup kuburannya dengan batu. Kematian yang sangat mengenaskan. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.